Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Nita Yulistiana dari Prodi BGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2020. Di sini saya akan mereview materi tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam Pramuka Siaga. Dan langsung aja, yang pertama yaitu pengertian Pramuka Siaga. Pramuka Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut Pramuka Siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia, satuan terkecil dalam Pramuka Siaga disebut barung. Satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 1-5 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan yang akan dipimpin oleh sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung atau kuarnas. Kehidupan barung masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Ya, keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Pembinaan Pramuka Siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, paman, dan bibi. Wadah pembinaan ini disebut perindukan siaga, yang mengkiaskan bahwa anak seusia siaga masih menginduk pada ayah dan bunda atau keluarga. Hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan pramuka latihan siaga. Dan materi yang kedua yaitu adalah tingkatan dalam Pramuka Siaga. Ada 3, yang pertama yaitu mula, bantu, dan tata. Pramuka Siaga mula yaitu sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum Pramuka Siaga, sebagai golongan pramuka yang paling kecil. Mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum Pramuka Siaga mula diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, peserta didik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga, sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. Dan yang kedua yaitu hafal dan mengerti isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Yang ketiga yaitu dapat memberi salam pramuka. Yang keempat yaitu tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan dan diturunkan. Dan yang kelima yaitu bisa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. Masih ada beberapa syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi. Dan langsung aja kita bahas yang kedua yaitu Pramuka Siaga Bantu. Siaga Bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula, sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Ketiga yaitu tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang keempat yaitu dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Dan yang kelima yaitu tahu nama negara, ibu kota negara, dan nama kepala negara Indonesia. Selanjutnya yaitu hafal Pancasila. Selanjutnya yaitu dapat membaca jam dan dapat menunjukkan 4 mata angin. Dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan, dapat melempar dan menerima lemparan bola dari tangan kanan dan kiri, dapat mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. Dan langsung kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu Pramuka Siaga Tata. Pramuka Siaga Tata mengkiaskan tingkat kecakapan pramuka siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga setelah pramuka siaga mula dan siaga bantu.
Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU Siaga Tata dapat mengikuti Pramuka Garuda untuk golongan Pramuka Siaga. Untuk mencapai tingkat Siaga Tata, orang Pramuka Siaga Bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama itu rajin dan giat mengikuti pelatihan Pramuka Siaga Bantu. Yang pertama itu rajin dan giat mengikuti latihan perindukan Pramuka Siaga Bantu, kurang-kurangnya 10 kali latihan. Dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. Tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional. Tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tahu arti lambang-lambang negara Indonesia. Tahu nama negara-negara tetangga dan lagu kebangsaannya dan bendera kebangsaannya. Untuk putri bisa memasang buah baju dan menyalakan api. Untuk putra dapat membuat 2 macam mastakarya dengan macam bahan yang berbeda. Dapat menyampaikan berita secara lisan dan lain sebagainya. Seperti memiliki minimal satu tanda kecapan khusus. Dan materi yang selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu kegiatan yang ada dalam Pramuka Siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota Pramuka Siaga adalah Pesta Siaga. Pesta Siaga merupakan pertemuan Pramuka Siaga dalam bentuk perkemahan. Perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap. Dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama atau keterampilan atau kegiatan kepramukaan yang dikemas dengan permainan. Kemudian pameran siaga, pasar siaga, atau situasi simulasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga. Dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, atau beberapa kuartir cabang yang berdekatan, dan kuartir daerah. Dan materi yang terakhir yaitu upacara pembukaan dan penutupan dalam Pramuka Siaga. Langsung aja, yang pertama yaitu upacara pembukaan dalam Pramuka Siaga. Upacara yang pertama adalah pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota. Yang kedua adalah memilih barun terbaik untuk memimpin acara. Yang ketiga, barun terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. 4. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. 5. Pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Yang keenam, para pembantu pembina siaga memasuki lingkaran upacara. 7. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Dan pembina upacara membaca Pancasila dan ditirukan oleh semua anggota. 10. Pembina upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. 11. Pemimpin upacara kembali ke barungnya. 12. Pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu dilakukan oleh anggota perindukan. Dan yang terakhir, pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Dan yang selanjutnya yaitu upacara penutupan dalam Pramuka Siaga. Yang pertama yaitu barun terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Dan yang ketiga itu pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat yaitu para pembantu pembina siaga memasuki lapangan upacara. Kelima yaitu pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Dan selanjutnya pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Tahu tidak balik kanan. Pada waktu sang merah putih dibawa keluar, anggota perindukan memberi hormat sampai pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Dan yang selanjutnya yaitu pengumuman dan pesan pembina siaga. Dan yang terakhir yaitu pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan. Barisan dibubarkan. Anggota perindukan meminta diri pada pembina dengan bersalamat. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.